Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mulyati dengan NIM 208190039, jurusan Tadris Matematika Lokal 5B. Di sini saya membuat sebuah video pembelajaran pada materi peluang suatu kejadian di kelas 8 SMP yang mana untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Yusmarni SPD MPD. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang peluang suatu kejadian. Nah, yang mana kita akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama definisi peluang, yang kedua yaitu komplement suatu kejadian, yang ketiga yaitu frekuensi harapan. Untuk yang pertama yaitu ada definisi peluang. Nah, sebelumnya apa itu peluang? Ya, jadi peluang adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Dan kenapa kita butuh peluang? Jadi seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Nah, salah satu contoh yang sering kita gunakan adalah ramalan cuaca. Misalkan, peluang besok hujan adalah 80%. Artinya apa? Artinya kita harus sedia payung sebelum hujan. Nah, intinya seperti itu. Jadi, peluang itu untuk mengukur seberapa mungkin sesuatu itu terjadi dan kita bisa membandingkannya dengan kejadian yang lain. Atau yang sudah saya tuliskan di sini, yaitu peluang adalah besarnya kemungkinan terjadi sebuah kejadian. Nah, secara matematika, peluang ini bisa kita hitung. Peluang terjadinya suatu kejadian A, rumusnya itu seperti ini. PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA ini sebagai peluang kejadian A, NA adalah banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan A terjadi, dan sedangkan NS ini banyaknya semua kemungkinan. NA dan NS ini bisa kita cari menggunakan konsep kaidah pencacahan. Nah, untuk rentang peluang ini ada di antara 0 sampai 1. Peluang suatu kejadian itu lebih besar atau sama dengan dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Ketika peluang suatu kejadian 0, itu artinya kejadian itu mustahil terjadi. Dan ketika peluangnya 1, itu pasti terjadi. Untuk lebih jelas, maka perhatikan contoh 1 berikut ini, yang mana soalnya sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Nah, teman-teman tahu kan bahwa dadu itu ada 6 sisi. Jadi kalau kita lempar suatu dadu, kemungkinan bilangan yang muncul itu seperti ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini yang ditanyakan adalah peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Misal, kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, kita lihat di sini dari 1 sampai 6, bilangan primanya yang mana? Ya, bilangan primanya yaitu ada 2, 3, dan 5. Jadi banyaknya kemungkinan A yaitu ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi NA sama dengan 3. Untuk NS yaitu sama dengan 6. NS di sini tadi itu banyaknya semua kemungkinan ketika kita melempar sebuah dadu. Nah, untuk peluang muncul prima yaitu berarti PA sama dengan NA dibagi NS, yang mana nilai NA-nya yaitu 3, nilai NS-nya yaitu 6. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 3, yaitu hasilnya 1/2. Jadi, peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1/2. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua supaya lebih jelas, yang mana soalnya di dalam kotak berisi 8 kelereng kuning, 2 kelereng merah, dan 5 kelereng biru.
tentukan peluang terambil kelereng berwarna kuning, peluang terambil kelereng merah, dan peluang terambil kelereng biru dalam sekali pengambilan. Nah, adapun langkah untuk menyelesaikan soal peluang seperti ini itu mudah sekali karena kebetulan jumlahnya di sini sudah diketahui. Jadi, banyak kelereng kuning, NK sama dengan 8. Nah, kenapa harus NK? Jadi N di sini ia menentukan banyaknya, sedangkan K itu singkatan dari kuning. Maka banyaknya kelereng kuning yaitu 8. Untuk banyak kelereng merah yaitu NM sama dengan 2. Untuk banyak kelereng biru yaitu NB sama dengan 5. Sedangkan banyak sampel atau keseluruhan kelereng NS yaitu sama dengan 8 ditambah 2 ditambah 5, yang mana hasilnya yaitu 15. Nah, setelah kita memperoleh banyaknya sampel dan banyaknya kelereng di sini yaitu NS, NK, NM, dan NB, baru langkah selanjutnya kita bisa menentukan peluang terambilnya kelereng kuning, kelereng merah, dan kelereng biru. Di mana yang pertama yang kita cari yaitu untuk kelereng kuning terlebih dahulu. Nah, untuk peluang kelereng kuning yaitu sama dengan NK dibagi NS, yang mana 8 dibagi 15. Sedangkan peluang kelereng merah yaitu NM dibagi NS, yaitu 2 dibagi 15. Untuk peluang kelereng biru yaitu NB dibagi NS, yaitu 5/15. Nah, sampai sini saja sudah benar, tetapi ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi, hasilnya yaitu 1/3. Selanjutnya, yang kedua yaitu komplemen suatu kejadian, yang mana jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplemen kejadian A adalah PA komplemen atau PA aksen. Nah, ini adalah penulisan komplemen. Maksud dari komplemen suatu kejadian ini, kejadian sebaliknya teman-teman. Misalnya, saat kita melempar sebuah dadu, jika A ini adalah kejadian munculnya bilangan prima, maka A komplemen muncul bukan bilangan prima. Dan jika A ini muncul bilangan ganjil, maka A komplemen adalah muncul bilangan genap. Nah, jelas ya bahwa komplemen itu kejadian sebaliknya. Dan secara matematika, rumus dari peluang komplemen suatu kejadian A yaitu PA komplemen sama dengan 1 dikurang PA. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut ini. Peluang seorang diterima di PTN Idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Nah, ini kan peluang yang diterima atau PA-nya yaitu 0,54. Sedangkan yang ditanyakan yaitu peluang tidak diterima atau peluang sebaliknya. Berarti di sini yang ditanyakan yaitu peluang komplemennya. Jadi, PA sama dengan 0,54. Maka peluang tidak diterima atau peluang A komplemennya yaitu 1 dikurang 0,54. Jadi hasilnya 0,46. Jadi peluang ia tidak diterima adalah 0,46. Selanjutnya, yang ketiga yaitu frekuensi harapan. Yang mana frekuensi harapan rumusnya itu sederhana, yaitu frekuensi harapan dari kejadian A itu sama dengan peluang A dikali banyak percobaan atau banyaknya kejadian. Contoh, berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Jambi selama bulan Januari 2021 adalah 7/15. Berapa harikah harapan turun hujan di kota Jambi selama bulan Januari 2021? Nah, untuk 7/15 ini merupakan peluang tidak turun hujan. Misalnya, kejadian A adalah kejadian di mana tidak turun hujan, jadi 7/15 ini adalah PA-nya. Maka, peluang tidak turun hujan adalah 7/15. Selanjutnya, peluang turun hujan itu kan komplemennya, kejadian sebaliknya kan,
Maka PA komplement atau peluang turun hujan adalah 1 dikurang 7 per 15. Nah, untuk satu ini kita ubah ke 15 per 15, selanjutnya dikurang 7 per 15. Maka didapatlah hasil 8 per 15. Nah, ini merupakan peluang turun hujan atau PA komplementnya. Nah, sekarang kita hitung frekuensi harapannya. Berapakah frekuensi harapan turun hujan di Kota Jambi selama bulan Januari? Banyaknya hari di bulan Januari itu kan ada 30 hari. Jadi frekuensi harapannya ialah 8 per 15 dikali 30. 30 dan 15 ini didapatlah 2. Jadi 8 dikali 2 yaitu hasilnya 16. Jadi peluang harapan turun hujan adalah 16 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.